Ya, kita lanjut ke bab 10 eksternalitas bagian kedua, pajak korektif dan peraturan. Jadi pajak korektif itu gunanya tadi untuk mengurangi eksternalitas negatif. Contohnya nih, setiap perusahaan dia punya biaya untuk mengurangi polusi yang berbeda. Misalnya beda perusahaan, beda pabrik, beda biaya pengurangan polusinya. Jadi agar polusi bisa ditekan gimana? Caranya dengan menyerahkan itu ke swasta. Caranya gimana? Jadi misalnya perusahaan yang punya biaya pengurangan polusi paling rendah, maka dia bisa mengurangi polusinya. Misal pemerintah kan misalnya buat peraturan batasi polusi. Nah, tiap perusahaan kan beda-beda. Kemungkinan perusahaan yang bakal ikut peraturan itu cuman perusahaan yang biaya dalam mengurangi polusinya rendah. Sedangkan perusahaan yang biaya untuk mengurangi polusinya mahal, dia cenderung mengikuti peraturan itu. Makanya harus dialokasikan dengan cara adanya pajak korektif. Misalnya, saat untuk satu perusahaan A untuk mengurangi 1 ton karbon polusi udara, ngeluarin biaya 1 juta. Nah, bagi dia biayanya murah. Makanya dia mau ikutin peraturan dari pemerintah itu. Ternyata di perusahaan B untuk ngurangin 1 ton karbon dioksida itu butuh biaya sebesar 100 juta. Karena biayanya mahal, dia nggak mau ngikutin peraturan. Seperti itu. Caranya gimana? Pajak korektifnya berupa pajak polusi. Nih, jadi kalau perusahaan dengan biaya yang rendah dalam mengurangi polusi, maka dia mau mengurangin polusinya ikut aturan itu. Nah, perusahaan dengan biaya yang pengurangan biaya polusi yang tinggi, dia mau membayar pajak sebagai gantinya. Jadi sebagai gantinya daripada harus ikut aturan dia nggak comply, dia diwajibkan untuk membayar pajak seperti itu. Nah, itu disebut pajak korektif. Misalnya perusahaan yang biaya pengurangannya rendah, dia ngikutin peraturan. Sedangkan yang biaya pengurangannya tinggi, dia harus bayar pajak. Pajak akibat tadi pajak karbon, akibat polusi yang dia keluarkan, eksternalitas negatif yang dia keluarkan. Karena apa? Kalau peraturan kan mewajibkan semua perusahaan untuk mengurangi polusi. Nah, itu tidak efisien. Jadi ada perusahaan yang disuruh mengurangi polusi, ternyata biayanya mahal. Perusahaan itu nggak mampu mengurangi polusi. Kalau dia mengurangi polusi, produksinya bakal turun drastis. Dia caranya apa? Dia bayar pajak. Tuh. Jadi pajaknya bisa dipakai buat reboisasi lingkungan hidup ya. Paham ya? Jadi nih pajak korektif tadi, pajak seperti pajak polusi itu lebih baik bagi lingkungan. Jadi pajak korektif memberikan insentif pada perusahaan untuk mengurangi polusi selama biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibanding pajak seperti itu. Jadi dia menginsentif perusahaan biar pembuangan polusinya itu mini punya dampak minimal pada lingkungan. Contohnya tadinya perusahaannya pakai batu baranya bikin polusi udara semakin tinggi, diganti pakai energi alternatif yang ramah lingkungan. Seperti itu, misalnya pakai tenaga matahari ya, tenaga matahari. Contohnya kayak di rumah-rumah di Eropa itu, tenaga matahari bisa dipakai untuk suplai listrik di perumahan ya. Jadi ramah lingkungan. Seperti itu. Caranya apa? Pakai ada panel tenaga surya. Jadi buat
nyimpen tenaga matahari, apalagi di Indonesia iklimnya iklim tropis ya, jadi kenapa nggak dimanfaatin seperti itu. Jadi kayak PLN nanti ada saingannya, saingan PLN kan sekarang kan monopoli ya. Kalau kita mau butuh listrik ke situ, dengan adanya panel tenaga surya ini bisa jadi alternatif jika listrik mahal. Jadi pakai panel listrik tenaga surya ya. Jadi ini teknologi yang ramah lingkungan akan memberikan insentif pada perusahaan untuk mengadopsinya. Jadi dia perusahaannya mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan. Contohnya kayak tadi panel tenaga surya. Seperti itu. Jadi ini perusahaan tidak mempunyai insentif untuk melakukan peran lebih lanjut melebihi tingkat yang ditentukan dalam peraturan. Jadi biar bisa mengikuti aturan, perusahaan mulai berpindah teknologi yang baru karena tadi apa pajak untuk kalau pakai energi konservatif atau energi fosil dikenakan pajak. Nah, perusahaan dalam jangka panjang dia bisa beralih itu ke teknologi tanah lingkungan. Pajak koruptif nih, contohnya pajak koruptif, pajak bahan bakar minyak. Nah, jadi bahan bakar minyak itu, BBM, bensin itu menghasilkan tiga eksternalitas negatif. Pertama, kemacetan. Semakin banyak yang pakai bahan bakar minyak, semakin macet jalanan. Jadi, misalnya kalian egois mau pakai mobil aja karena dingin, terus lebih AC dingin, terus lebih nyaman, gak sempit-sempitan sama orang. Nah, setiap orang mikirnya kayak gitu, akhirnya apa? Jalanan macet. Seperti itu, misalnya tadinya jalanan dari sini ke kantor Anda misalnya butuh waktu setengah jam, gara-gara macet bisa sampai waktu 2 jam karena orang masing-masing orang berpikir individu seperti itu hanya untuk kepentingan pribadinya jadi macet ya. Kebanyakan di negara maju itu pakai sarana transportasi publiknya, contohnya kayak negara Jepang Shinkansen pakai bis dibanding pakai kendaraan pribadi ya. Seperti itu karena dia mikir secara kolektif. Jadi membuat jalanan jadi tidak macet seperti itu. Karena memakai transportasi publik. Terus macet juga bikin orang egois kan. Mereka salip-salipan. Nah itu membuat makanya sifat masyarakat di perkotaan menjadi egois akibat tadi kemacetan. Kedua apalah yaitu kecelakaan. Jadi makin banyak kendaraan, semakin banyak resiko kerusakan akibat kecelakaan. Jadi banyak kecelakaan gimana ya? Wajar makin banyak kendaraan pasti makin banyak tingkat kecelakaannya. Seperti itu, apalagi dalam kondisi yang macet ya. Seperti itu. Waktu itu makan waktu macet hari pulang kampung hari raya, yang macet sampai ada yang meninggal ya. Gara-gara macet ya. Macet loh bukan kecelakaan loh. Kalau- Jadi lebih baik transportasi publik ya. Makanya pajak kendaraan itu lebih pajak kendaraan nih selain polusinya dia bikin macet juga. Makanya pajak kendaraan itu yang kalian bayar tiap tahun itu tujuannya untuk mengurangi tadi kemacetan sama kecelakaan, terus juga polusi. Nah, karena kalau masih pakai bahan bakar fosil, belum mobil listrik, menghasilkan tadi gas rumah kaca, jadi pemanasan global sekarang kan lagi panas-panasnya ya kondisi dunia, bukan hanya di Indonesia saja atau di Jakarta, di negara lain juga seperti itu. Malahan di India sampai aspalnya itu sampai meleleh loh. Pemanasan global gara-gara pakai bahan bakar fosil. Nah, di Amerika Serikat sendiri izin polusi sudah diperdagangkan sejak tahun 1995 contohnya.
izin nitrogen oksida diperdagangkan di Amerika Serikat bagian timur laut sejak 1969. Jadi kalau kita kan mikirinnya baru 2020-an, baru ada mobil listrik menggantikan bahan bakar minyak ya mobilnya baru 2020-an ya. Nah, di Amerika Serikat udah mulai dari tahun 1995. Jadi diperdagangkan izin untuk melakukan polusi namanya. Izin emisi karbon di Eropa tahun 2005. Di Amerika duluan, di Eropa tahun 2005. Lalu di Amerika tahun 2008 Barack Obama dan McCain mengusulkan sistem cap and trade untuk mengurangi gas rumah kaca. Cap and trade itu apa? Izin perdagangan tadi kayak izin untuk melakukan polusi itu diperdagangkan seperti itu. Jadi misalnya perusahaan ini akan melakukan polusi sebesar 5 ton. Nah, izinnya itu diperdagangkan di swasta. Jadi pemerintah ngeluarin izin, nanti swasta diperdagangkan. Jadi yang ingin produksi banyak harus beli izinnya. Nah, izinnya itu bisa dijual belikan oleh swasta seperti itu. Tujuannya apa? Untuk membatasi pemanasan global. Jadi dibatasin pemanasan global dengan cara memberikan izin. Kalau nggak ada izin nggak boleh. Cuman izinnya ini bisa diperdagangkan. Seperti itu bisa diperjualbelikan. Nggak dikasih ke satu individu tertentu ya. Diperjualbelikan. Jadi hal ini kan menyebabkan harga bakal naik ya. Seperti itu. Kenaikan harga ini bisa mengurangi produksi barangnya tadi. Barang yang tidak ramah lingkungan. Jadi sebagian nih besar kurva permintaan merupakan untuk perusahaan kemampuan untuk mencemari fungsi harga yang berlandaskan kemiringan ke bawah. Pajak koruptif menaikkan harga ini. Nah, jadi dengan adanya pajak tadi karbon diberikan pajak atau izin perdagangan itu diperjualbelikan, ini akan meningkatkan harga barang itu sendiri. Nah, karena harga barang meningkat, maka permintaannya turun. Ya kan, polusinya juga mau nggak mau juga ikut turun. Kalau permintaan turun, produknya turun, maka polusinya juga turun. Jadi sistem perizinan ini yang diperdagangkan untuk membatasi hak polusi. Jadi polusinya dikurangin dengan cara izinnya diperdagangkan, izin dalam menghasilkan polusi. Ini sampaknya sama dengan pajak. Jadi mau dikenakan pajak atau dibiarin pasar bekerja sendiri dengan cara pemerintah ngeluarin izin untuk diperjualbelikan di swasta sama aja. Jadi sama aja kayak pajak korektif itu kan pajak secara langsung. Kalau izinnya itu secara tidak langsung bisa diperjualbelikan di pihak swasta ya. Nah, di sini targetnya untuk mengurangi polusi lebih tepat ya sistem perizinan ini. Karena apa? Pembuat kebijakan nggak tahu permintaan pasar gimana. Ya udah, kan di hasil pasar sebaiknya diselesaikan di pasar. Pemerintah nggak nggak usah intervensi terlalu banyak di pasar. Caranya jadi lebih efektif dengan kasih izin perdagangan, izin polusi di pasar itu. Nah, cuman ada yang keberatan dengan ini. Jadi banyak politisi atau aktivis lingkungan dibilang bahwa membeli hak untuk mencemari, setiap orang nggak bisa membeli hak untuk mencemari lingkungan. Jadi mencemari lingkungan itu nggak boleh seperti itu intinya ya. Izinnya nggak boleh dibeli juga. Jadi setiap perusahaan nggak boleh mencemari lingkungan kan nggak bisa di kondisi dunia nyata mau nggak mau perusahaan harus produksi seperti itu produksi barang dan jasa biar ekonominya berjalan. Kalau ekonominya nggak jalan ntar tingkat pengangguran meningkat, jumlah barang jasa turun, inflasi lebih parah lagi efeknya. Makanya solusinya adalah tadi dengan memperdagangkan izin polusi ya. Jadi masyarakat menghadapi trade-off antara udara bersih dengan tadi perekonomian. Seperti itu. Jadi masyarakat pilih udara bersih atau perekonomian tetap berjalan. Jadi seperti itu. Nah, biar perekonomian tetap berjalan terus udara masih terjaga bersih, butuh adanya izin yang diperjualbelikan untuk melakukan polusi.
Jadi ini sama aja kayak pendekatan berbasis pasar untuk melindungi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan masyarakat lingkungan yang bersih. Jadi perusahaan kan kalau misalnya tahu dia harus beli izin, misalnya di izinnya juga mahal, dia kan bakal mikirin teknologi baru, alternatif yang lebih murah. Gimana kalau nggak ada, dia nggak beli izin di pasar untuk melakukan polusi, dia bakal lakukan itu terus nggak ada perubahan. Seperti itu bakal melakukan polusi terus, makanya izin dalam melakukan polusi itu penting ya, biar ada energi alternatif. Contohnya kayak di Eropa, US, tahu bahan bakar minyak itu BBM dipajakin. Jadi dia bikin alternatifnya mobil listrik. Kalau nggak dipajakin dia nggak bakal ada mobil listrik. Di Indonesia malah justru dulu disubsidi bukannya dipajakin. Polusinya makin tinggi, kemacetan makin tinggi, tingkat kecelakaan juga makin tinggi. Nih, jadi ini solusi swasta ya untuk eksternalitas, misalnya aturan emas, contohnya kayak Badan Amal Syariah Group. Jadi ini efeknya ke pangsa pasar dan ke pelaku pasar dan pihak yang terkena dampak. Contohnya apa nih? Solusi swasta ya. Jika pihak swasta bisa melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas sendiri. Jadi perlu adanya bargaining agar masyarakat swasta bisa bargaining, gimana tadi mereka bisa beli tadi izin untuk melakukan polusi. Jadi hal ini bisa diselesaikan di pasar. Jadi izin polusi meningkatkan harga, polusi berkurang, permintaan juga berkurang. Nih contohnya teorema kuasa nih. John memiliki seekor anjing bernama Spot. Jadi eksternal negatifnya, gonggongan si Spot ini mengganggu si Jen, tetangganya John. Ini eksternal negatif ya sama. Hasil yang efisien akan memaksimalkan John Engine gimana? Jadi si John punya peliharaan si Spot-Spotnya gonggong terus mengganggu si Jen untuk tidur. Nih, jadi gimana caranya si John ini masih bisa memelihara si Spot, Jen juga bisa dan Jen bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidupnya. Karena tadi ada peliharaannya yang menggonggong ya. Maka pasar swasta akan menghasilkan hasil yang efisien. Contohnya gini. Nah, si Jen ini dia punya hak untuk hidup damai dan tenang, misalnya dijamin dalam hukum. Misalnya keuntungan si John bagi si John untuk memiliki si Spot ini, peliharaannya $800. Jadi nilainya si Spot ini bagi si John adalah $800. Karena adanya Spot, si John dia itu bisa menjaga dari maling ya misalnya. Jadi melihara Spot seperti itu. Menjaga, nah nilai Spotnya $800. Nah, biaya untuk si Jen menggonggong Spot $500. Maksudnya apa? Dia mengganggu ketenangannya kalau dihargai dengan harga sebesar $500. Menghargai waktunya si Jen dihargai $500. Hasil yang efisien secara sosial untuk si John bisa melihara si Spot gimana? Si John ngebayar Jen sebesar $600. Jadi kan bagi dia biayanya si Jen untuk dengerin gonggongannya si Pot ini sama aja kayak dia rugi $500. Biar si Jen itu nggak rugi $500, si John ini ngasih si Jen $600. Jadi dikasih $600 biar si Jen tahan gonggongannya Spot. Nah, jadi win-win solution dong, hasil yang efisien. Jadi bagi si Jen ini dia untung karena dia dapat $600, untungannya $600, sedangkan kerugiannya dia cuman $500. Jadi dia untung $100 si Jen karena dia dikasih $600. Sedangkan si John juga diuntungkan, bagi dia si John memiliki Spot ini biayanya $600, dia ngasih $600 ke Jen, tapi dia dapat keuntungan $800. 800 kurang 600, 200.
Jadi si John untung 200, si Jen untung $100. Jadi win-win solution. Nah, hal ini bisa sama kayak tadi polusi. Jadi perusahaan melakukan polusi, dia membayar pajak atau beli izin. Seperti itu. Izinnya itu sama aja kasusnya seperti ini ya. Cerme kosa. Jadi pasar menyelesaikan hasil yang efisien. Jadi pasar swasta menghasilkan hasil yang efisien. Lepas dari distribusi hak pada awalnya. Sama kayak tadi pajak polusi. Jadi karena dia mengeluarkan polusi, dia bayar pajak ke masyarakat lewat negara ya. Nanti duitnya diatur oleh negara, masuk ke negara, masuk untuk dikembalikan ke masyarakat ya, uang pajaknya. Kasusnya seperti ini, si John ngasih duit ke si Jen biar tahan atas gonggongan spot. Jadi kayak perusahaan ngasih duit ke masyarakat biar tahan dari atas polusi udaranya, karena bagi masyarakat keuntungannya lebih besar daripada biayanya ya. Seperti itu. Jadi mengapa solusi swasta tidak terlalu berhasil nih? Biasanya solusi swasta nggak terlalu berhasil jika ada biaya transaksi yang mahal. Jadi kan misalnya dalam bargaining, tawar menawar. Nah, di sini muncul biaya transaksi seperti itu, kayak biaya, contohnya kayak biaya ongkos kirim atau biaya administrasi. Nah, hal ini nggak bisa diselesaikan seperti itu. Sama keras kepala, jadi masing-masing pihak keras kepala dan nggak bisa mencapai kesepakatan. Jika solusi swasta tidak berhasil. Terus masalah koordinasi. Jika jumlah orang sangat besar, mengkoordinasikannya akan sangat sulit karena akan memakan biaya. Seperti itu masalah biaya tadi. Bahkan tidak mungkin. Contohnya kayak perusahaan harus ketemu sama masyarakat. Masyarakatnya dalam suatu daerah di perusahaan itu ada 1.000 masyarakat. Nggak mungkin kan mengkoordinasi 1.000 masyarakat untuk musyawarah dengan perusahaan ini ya. Kemungkinan yang bakal turun kan jadi pemimpin perusahaannya sama ketua daerah, kepala daerah untuk membahas solusi, misalnya perusahaan yang menghasilkan polusi gimana yang merugikan masyarakatnya. Seperti itu misalnya biaya. Nah, makanya kalau mengumpulkan 1.000 masyarakat kan biayanya tinggi ya, maka nggak mungkin tawar-menawar. Dia harus menampung konsumsi masyarakat saat rapat. Biayanya tinggi, nggak bisa. Kadang nggak berhasil, makanya solusi swasta kadang nggak berhasil. Kalau solusi swasta nggak berhasil, caranya gimana? Tadi pemerintah baru intervensi dengan cara adanya pajak. Itu. Kalau solusi swasta tidak berhasil. Ya, demikian kita udah menyelesaikan eksternalitas bagian kedua. Terima kasih.